Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Rinda selaku dosen mata kuliah pengantar ekonomi Islam yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini mengenai distribusi dalam Islam. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Yuliwanda Anggi Kusumastuti dengan NIM belakang 54, lalu ada rekan saya Muhammad Nafrizal Sugiarto dengan NIM belakang 36, dan Raihan Dika Hidayat dengan NIM belakang 55. Next. Pada materi ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama nih distribusi kepemilikan dalam Islam, yang kedua prinsip distribusi kekayaan, yang ketiga ada sewa tanah dan upah dalam Islam, dan yang keempat instrumen distribusi. Pembahasan yang pertama yaitu distribusi kepemilikan dalam Islam. Next. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari distribusi. Secara etimologi, distribusi berasal dari kata dulah, yang berasal dari bahasa Arab, artinya terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi, distribusi adalah suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan. Next. Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan, di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus dan meletakkan masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Next. Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha, memiliki kekayaan, dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian kepemilikan harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua karib kerabat apabila seseorang meninggal dunia. Begitu pula dengan hukum zakat, infak, sedekah, dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Next. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian terdapat dua nilai yang mendasarinya. Yang pertama adalah nilai keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut. Lalu yang kedua adalah nilai kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberikan implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang muslim dapat menjadi hak miliknya dan menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Ini berarti pengakuan hak kepemilikan dapat berperan sebagai pembebas manusia dari sikap materialistis. Next. Dari nilai-nilai tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr surat ke-56 ayat 7 yang artinya harta rampasan atau fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Berdasarkan ayat tersebut,
dijelaskan bahwa Allah menyuruh umat manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata kepada orang-orang yang membutuhkan. Kekayaan yang ada haruslah dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja. Kekayaan yang hanya akan berpusat pada sekelompok tertentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan akhirnya akan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Lalu, next, pembahasan yang kedua yaitu prinsip distribusi dalam Islam. Next. Distribusi harta kekayaan yang merata dapat mewujudkan perekonomian yang baik. Konsep perencanaan dan pengelolaan sistem distribusi akan berjalan dengan baik apabila kita memperhatikan prinsip-prinsip distribusi dalam melaksanakannya. Adapun prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip keadilan dan pemerataan. Dalam prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung tiga makna. Yang pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Lalu yang kedua adalah hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Yang ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar, apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Lalu prinsip yang kedua, prinsip persaudaraan dan kasih sayang. Persaudaraan dan kasih sayang akan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam yang kadang-kadang mendapatkan hambatan dan rintangan, sehingga mereka dapat saja terpecah belah dan saling bermusuhan.